Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi sahabat holistik dengan kajian holistik kita. Kali ini masih bersama Master Holistik kita Bapak Puji Hartanto AKP. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan pembelajaran holistik. Jadi mungkin selama ini kita mendengar bahwa holistik itu sebagaimana satu pohon ilmu utuh yang bisa menjelaskan secara runut, sistematis terkait dengan alur perjalanan penyakit dan juga solusi-solusi yang terkait dengan penyakit tersebut. Bersama kita masih dengan Pak Puji yang nantinya akan menjelaskan secara detail seperti apa sih beliau belajar sampai ke pemahaman untuk saat ini, di mana beliau sebagai rujukan utama murid-murid beliau, pasien-pasien beliau, klien yang insya Allah banyak memberikan solusi terkait dengan penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Langsung saja dengan Pak Puji terkait dengan pembelajaran holistik ya. Mungkin nanti mungkin Pak Puji bisa menyampaikan ke kami semua terkait bagaimana sih Bapak belajar holistik sampai dengan mendapatkan pemahaman yang seperti sekarang ini, gimana bisa para pendengar atau mungkin pemirsa sekalian bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan alur perjalanan penyakit secara simple, sistematis, tapi itu berkualitas dan itu bisa diterima dengan logika. Mungkin monggo Pak Puji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, awal belajar sebenarnya jadi saya ingat kepada kisah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Jadi melihat bulan dianggap Tuhan, Tuhan tidak tenggelam. Kemudian ketemu matahari, akhirnya Tuhan tidak seperti itu. Jadi awal saya belajar karena kondisi ketidaktahuannya dan sebagainya, kita belajar pijat ya. Yang pertama belajar pijat dari guru saya di bela diri. Nah, kemudian tidak ada alur di situ. Pokoknya belajar pijat ya belajar sudah dengan nalurinya dia. Itu kita ngaluri terus mijat itu aja. Tapi keinginan kita untuk paham semakin terus itu. Kemudian kita kerjakan dulu apa yang kita kerjakan. Dan akhirnya saya baca buku refleksi, beli buku-buku dari hasil dari pijat itu, kita beli buku-buku, kemudian kita baca dan kita praktekkan. Ketika ditanya, ini Pak sebenarnya titik ini untuk apa ya, enggak ngerti. Saya cari buku lagi, belajar lagi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan pasien itu memaksa saya untuk belajar, membaca, kemudian mencari buku. Kemudian ketika sudah belajar itu semua, kita menganggap bahwa ini bisa menyelesaikan semua persoalan. Ternyata dalam bertahun-tahun saya nekuni pijat, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditangani oleh pijat. Kemudian kita mencoba ramuan, belajar ramuan otodidak juga, coba ikut seminar-seminar, kemudian kita pelajari, ya belum puas juga. Ternyata tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kemudian ada sesuatu yang membingungkan, ketidakjelasan itu. Jadi ketika ketidakjelasan itu ya sudah mentok, karena dari semua buku tidak ada yang menerangkan seperti itu. Nah, kemudian kita belajar akupunktur. Wah, akupunktur begini-begini. Tapi ketika sudah belajar dan dipraktekkan, tidak semua juga bisa diatasi dengan akupunktur. Berarti gimana nih sebenarnya masalahnya? Itu jadi gejolak ya, pemikiran bertahun-tahun. Kemudian satu saat saya mendapatkan satu buku. Nah, buku ini hilang ini sebenarnya. Di buku itu, buku kuno, ada seorang tabib Cina yang kemudian kalimat yang sangat membuat momen ya, membuat saya itu
Ini nih yang saya cari-cari. Jadi ada satu pasien datang, kemudian tabibnya bilang, nah senseinya, ini saya kasih 3 jenis ramuan, minum ini selama 10 hari pertama, 4 ramuan ya, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dan 10 hari keempat. Ramuannya dibedah, ada yang sama, saya lihat ada yang sama, ada yang berbeda. Saya tuh waktu itu takjub lah istilahnya. Luar biasa sekali. Kenapa Shinsei ini tahu betul itu? Kenapa Shinsei ini tahu betul bahwa ini harus diobati dengan itu, dengan ramuan yang perubahannya ada seperti itu. Itu jadi pergolakan di mana saya bisa belajar yang kayak gini. Saya nyari-nyari, bertanya-tanya. Satu, kalau belajar ramuan mahal. Satu, mahal. Yang kedua, udah mahal, saya nggak punya duit. Nah, itu kan jadi masalah. Akhirnya sudah seperti itu, ya sudah, saya berdoa aja. Ya Allah, Engkau yang menjadikan Nabi Muhammad itu tidak mengerti jadi mengerti, dan bisa memahami dan bisa menguasai. Nah, saya minta petunjuk. Habis itu saya beli banyak buku belajar. Ini yang pertama yang membuat inspirasi lah bagi saya. Yang kedua, saya baca bukunya Shimkichi. Nah, ketika baca punya buku Shimkichi, 2 tahun baca, nggak mudeng-mudeng, nggak apa-apa, kita lempar, bingung. Gimana, sangat, ini kan klasik ya, sangat luar biasa itu, kok bisa susunannya begitu, bisa penyakit itu dibagi begitu-begitu. Bagaimana saya tahu, dan dalam hati saya waktu itu, saya ingin bisa menulis seperti itu, bisa nerangkan seperti itu. Kapan dan bagaimana, nggak ada yang ngajari itu. Ya sudah seperti itu, kita coba belajar. Ya, sudah belajar, kemudian, nah ada satu titik temu waktu itu, karena dipikirkan terus-menerus setiap saat, kebingungan itu, ketidakpahaman itu dipikirkan terus. Allah kasih petunjuk. Nah, kasih petunjuknya, bagaimana saya buat peta itu. Jadi saya ambil buku itu, kemudian catat ulang, kemudian kita fotokopi. Sudah fotokopi, di laminating, di print ya waktu. Nah, yang ngeprint jenengan. Jadi ini teman-teman, ini kita berdua ini dulu masih bujang ini ya. Nah, kita print, kemudian berwarna, kemudian laminating. Sudah di laminating itu, kita tempel di dinding. Kita buat whiteboard ya waktu itu. Kita pakai selotip. Saya mencoba membuat alur. Nah, lama-lama ketemu alurnya. Bagaimana lidah itu berubah, bagaimana nadi itu berubah, bagaimana gejala itu berubah. Saya jadi ingat yang kita baca 5 tahun yang lalu tentang Shinsei itu. Berarti yang dimaksud Shinsei itu adalah perjalanan sindrom, perjalanan penyakit. Jadi penyakit A berubah menjadi sampai 4 tingkatan, sampai penyakit paling berat, maka dia tahu obatnya apa saja. Ini levelnya 1, 2, 3, 4. Nah, ketika level 4 dia dikasih ramuan level 4. Kemudian ketika dia turun ke bawah, dia dikasih ramuan level 3. Ketika turun lagi level 2, kemudian baru level 1 dikatakan nanti kamu akan sembuh. Itu saya jadi baru mengerti, begini polanya. Akhirnya semangat timbul. Akhirnya muncullah, waktu itu kita udah nulis modul 2 nggak itu waktu itu? Baru ya, baru ngumpulin. Masih bentuknya masih ini, data berserakan, belum dikumpulin jadi satu file dalam bentuk buku. Karena buku yang pertama itu
yang belajar Pak Nusin kalau nggak salah itu. Untuk yang modulnya. Ya, modul sudah dicetak. Kalau yang belum dicetak itu yang di Bekasi yang belajar itu. Nah, kemudian sesudah itu muncul, akhirnya jadilah peta sindrom yang pertama. Nah, peta sindrom yang pertama. Kemudian kita coba benahi sampai agak fix posisinya itu 15 tahun. Jadi pembenahan itu 15 tahun fixnya. Nah, hari ini ketika ilmu berkembang lagi, pembenahan itu tetap, prinsipnya tetap, tapi ini berkembang lagi. Ini di tahun ke-20 ini. Jadi tahun ke-20 ini berkembang lagi. Ibaratnya kayak gini, belajar itu sesudah itu kan saya jadi mengerti, oh ternyata belajar itu harus seperti pohon, satu pohon. Jadi kalau ada batang kecambah dan sebagainya itu mesti diawali dari biji, kemudian keluarnya itu akar dulu, akar, kemudian baru ada daun, kemudian dia akan naik batang terus ada daunnya. Seiring nanti kecambahnya ini nanti ada akarnya, kemudian akarnya membelah menjadi dua, kemudian bercabang-cabang, ini mesti tumbuhnya tambah tinggi, daunnya tambah banyak. Berarti apa? Dari sini disimpulkan berkembangnya akar ini akan menyebabkan perkembangan di atas secara sekaligus, otomatis itu. Nah, berarti kalau kita dasar ilmunya dasar ilmu sebagai akarnya kita dalami terus, kita pikirkan terus, maka akan muncul cabang-cabang pemahaman. Nah, makanya kan pelajaran nanti dibagi 3: akar, batang, cabang. Dari cabang kemudian membentuk ranting. Jadi akar itu kita bicara apa? Di akar itu kita bicara apa? Di akar kita bicara bukan teknik ya. Di akar itu kita tidak bicara teknik, tapi di akar kita bicara hukum sunatullah. Yang kita bahas kan manusia. Berarti kita harus mengerti manusia itu. Manusia itu ada terdiri dari ruh dan jasad. Berarti kita harus tahu manusia itu. Berarti sama aja hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip dasar. Nah, berarti ya. terus yang kedua kita harus tahu hukum-hukum Allah yang mengikat manusia di dunia. Ini ada hukum gravitasi, nanti ada hukum apalagi lah. Nanti hukum-hukum pokoknya sunatullah, hukum sunatullah, nanti hukum berpasangan, sesuatu itu berpasangan. Kalau Cina menyebutkan yin yang saya lebih ke berpasangan sesuai dengan ayatnya. Kemudian kalau Cina menyebut 5 unsur, saya mencoba melihat 5 unsur itu maksudnya apa. Itu kalau di dunia kedokteran Islam itu ada 4 unsur, kalau Cina ada 5 unsur. Jadi cara menjelaskan aja sebenarnya. Intinya sebenarnya konten semua pelajaran itu sama, hanya cara menjelaskan, membuat gambarannya yang berbeda. Dari situ kemudian kita pelajari, oh ternyata dari konten itu ternyata bahwa 5 unsur itu sama, bahwa manusia itu menjadi miniaturnya alam. Maka saya ganti bahasa itu menjadi bahasa apa? Pergerakan hukum alam. Itu manusia adalah miniatur alam. Jadi hukum pergerakan alam. Bagaimana alam itu bergerak, kemudian alam itu kemudian dinisabkan kepada manusia. Jadi bagaimana perjalanan hukum alam itu terjadi pada manusia itu sendiri. Itu seperti itu. Nah, udah seperti itu, kemudian di tengahnya, di batangnya itu kita bicara tentang bagaimana terjadinya penyakit. Bagaimana penyakit itu terjadi. Kemudian bagaimana penyakit itu terjadi, kemudian bagaimana menganalisanya, menganalisa gejala-gejalanya, berarti diagnosa ya. Kemudian bagaimana penyakit itu terkena, proses terjadinya, kemudian bagaimana penyakit itu menjalar ke organ lain. Namanya peta penyakit. Jadi di modul 2 itu seperti batang. Itu.
Dan ketika akar berkembang, pemahaman kita semakin mendalam tentang hukum-hukum sunatullah, maka pemahaman kita tentang diagnosa juga semakin besar, sebagaimana batang pohon semakin besar. Kemudian cabangnya itu ada berapa cabang? Contoh, cabang yang berkaitan dengan darah, ya, cabang yang berkaitan dengan darah. Cabang yang berkaitan dengan darah berarti apa? Ada 3 teknik pengobatan yang terkenal kaitan dengan darah: al-fasdu, bekam, lintah. Kalau bekam adalah mengambil darah yang ada di permukaan. Jadi proses pengambilan darah, pembuangan darah dari permukaan. Kalau al-fasdu, pembuangan darah yang dari vena, berarti dari dalam. Nah, perbedaannya kalau diterangkan Ibnu Qayyim, ketika darah itu bergejolak dan sampai ke permukaan, maka al-fasdu. Tapi ketika musim dingin di mana darah penuh tapi tidak mampu muncul di permukaan karena tidak ada tekanan hangat yang cukup, karena dari permukaan kita itu ditahan hawa dingin, sehingga dia tidak muncul di permukaan, maka dia di bawah kulit. Nah, kalau di situ maka bekam tidak terlalu efektif, maka gunakan al-fasdu. Jadi masalah keefektifan bukan masalah dipertentangkan ini sama al-fasdu sama ini, bedanya di mana? Beda lah penggunaannya. Kalau ini musim dingin, ini musim panas. Soalnya tadi mungkin flashback lagi terkait dengan ketika darah itu penuh dan ada di dalam, jadi Pak berikan fasdu ya Pak ya? Iya. Fasdu, dan untuk yang bekam itu berarti yang lebih ke permukaan, karena dia di permukaan disayat aja udah keluar. Itu jadi nggak perlu pakai pena gitu. Maka prosesnya berbeda karena situasinya berbeda. Jadi tidak boleh disamakan kemudian dipertentangkan, itu yang pertama. Kemudian lintah itu digunakan pada kasus stagnan, lebih banyak kepada stagnasi, karena ada zat air liur lintah itu yang fungsinya melancarkan. Maka penggunaan lintah, lihat di kitab-kitab pengobatan yang kuno, lintah itu banyak digunakan untuk stagnasi darah, karena dia masuk kelompoknya adalah kalau lintah itu ditumbuk, kemudian lintah itu diminumkan tumbukannya itu atau serbuk lintahnya itu fungsinya melancarkan darah pada darah yang stagnasi dan berat, susah. Nah, misalnya pada tumor itu masuk ke lintah dipakai. Makanya pada stagnan misalnya ada benjolan stagnasi, itu lintah bisa masuk. Ketika ada stagnasi darah di situ yang berat itu. Ketika ada warna biru-biru stagnasi yang kalau itu dibiarkan jaringan akan rusak, maka diambillah, dibuyarkan dari bekuan kemudian diambil. Itu gambarannya. Ini nanti lebih lanjut ada kita akan nulis bab masalah cabang usus darah. Jadi teknik bagaimana mengelola penyakit dengan mengambil darah, kaitannya dengan darah. Nanti kita bicara al-fasdu, bicara lintah, bisa bekam. Itu 3 ini kita bicarakan kesamaannya di mana, perbedaannya di mana, penempatannya di mana, dalam situasi kondisi seperti apa. Itu nanti dengan logika yang sederhana, sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan alur bagaimana tubuh, bagaimana penyakit terjadi, itu akan bisa digunakan. Penempatannya apa itu detail nanti kita akan sampaikan di situ. Dan seluruh penelitian yang ada itu mengarah kepada prinsip dasar itu, prinsip dasarnya itu. Nah, kemudian cabang yang berikutnya itu kaitannya dengan meridian. Nah, meridian mungkin tidak dikenal di kedokteran barat, tapi mau tidak mau kita akan mengerti meridian, harus mengerti meridian itu. Dan meridian itu nanti yang rumus-rumus yang berlaku adalah akupunktur, akupresur, akupunktur, apiterapi itu dan sebagainya itu, yang menggunakan teori meridian itu. Nanti ada buku tersendiri untuk membahas kasus itu. Berarti kasus menggunakan titik-titik meridian. Jadi belajar titiknya lengkap, kemudian teknik-teknik apa yang menggunakan jalur meridian, itu penggunaan. Nah, kemudian ada lagi herba sendiri, nanti makanan sendiri. Jadi gizi, bab gizi
pemakanan itu sendiri. Nanti bagaimana kombinasi herba dengan makanan dan sebagainya. Nanti ada kaitannya dengan ruh kejiwaan. Nanti ada ru'yah apa itu. Nanti biarlah yang nulis nanti yang bahas yang mau dia ahli di situ, karena ini membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi dan pemahaman tentang din yang lebih dalam. Nah, ini saya tidak mengambil ranah di sini, biar teman-teman yang ahli nanti menulis itu kemudian menjadi rujukan bagi kita untuk bagi yang teman-teman mau menggunakan masalah ru'yah. Nah, kemudian nanti ada juga bicara tentang misalnya makhluk di luar tubuh kita, bakteri, virus. Nah, itu ada kajiannya. Maka nanti akan muncul yang namanya antivirus, berarti vaksin, ya. Nanti antibakteri, mungkin salep, antibiotik dan sebagainya. Itu memang ada kajiannya sendiri kaitannya dengan, karena ini penyakit sesuatu makhluk di luar kita yang masuk gitu. Nah, sesudah ini kita pelajari semuanya, ini menjadi cabang-cabang, kemudian akan melahirkan lagi ranting. Mungkin bab darah dari satu cabang bab darah menjadi 3 ranting, ranting al-wasdu, ranting bekam, terus ranting lintah. Nanti ini akan membuat cabang lagi, bisa jadi membuat cabang seiring dengan perkembangan ilmu, ya, pemahaman, bisa jadi cabang, tapi tidak jauh dari ini. Nah, nanti di meridian juga bisa jadi kayak gitu. Walau alam nanti perkembangannya seperti apa, tapi pohon ilmu ya begitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bergerak di masing-masing cabang ini, jangan kemudian saling bertentangan, karena ini semua ini al-wasdu ilmu Allah, akupunktur ilmu Allah, bekam ilmu Allah. Yang ada bagaimana semua teknik ini digunakan untuk mengatasi kasus pada sebuah manusia dan menyelesaikan sebuah kasus, bukan kemudian dipertentangkan. Kapan penempatannya bisa digabung, bisa sesudah ini baru teknik ini, sesudah ini baru teknik ini, itu teknis sekali. Silahkan aja sesuai dengan perjalanan penyakit itu. Jadi karena ada yang bicara Pak Puji, bekam itu pengobatan utama. Pengobatan utama bukan cabang. Nah, saya bingung gitu kan. Saya sendiri bingung kan kalimat seperti itu. Karena kalau utama, Rasulullah ketika ada orang sakit pasti akan jawabannya satu, bekam aja semua. Jadi satu pilihan cuma itu. Ada pilihan, hanya nggak ada yang lain. Tapi kenapa disuruh minum madu, nanti ada susu, nanti ada jahe, nanti ada minum, berarti ada pilihan yang lain. Itu menunjukkan apa? Percabangan sebenarnya. Dalam percabangan ini bukan kemudian konteksnya kan di ilmu itu. Bagaimana manusia itu dilahirkan, diciptakan, bagaimana proses terjadinya penyakit, kemudian baru teknik pengobatannya. Maka disebut kai itu ada salah satu teknik. Dan Rasulullah tidak begitu menyukai, karena apa? Akan menimbulkan kecacatan. Nah, ketika menimbulkan kecacatan, kalau ada metode kai yang modern kemudian tidak menimbulkan kecacatan, bisa hilang gitu rasa tidak sukanya, karena apa? Berbeda konteksnya gitu. Nah, yang penting proses ini harus kita pahami bahwa ilmu Allah itu satu, sehingga cabangnya ini. Maka PPMI itu kan mengumpulkan ilmu Allah yang berserakan jadikan satu. Terus bagaimana dengan adanya pemeriksaan di kedokteran barat, ada ronsen, ada ini salah satu teknik diagnosa. Zaman dulu belum ada ronsen. Mungkin ada yang punya jin itu ya, bisa nerawang kayak gitu, bisa ngelihat dalemannya orang. Wah, ini sakitnya di sini. Ada yang bisa begitu. Saya ketemu orang yang begitu. Istilahnya zaman dulu nggak ada alat yang bisa orang-orang yang seperti itu. Walaupun mungkin dibantu jin, walau alam ya. Nah, sekarang sudah itu bisa ditembus oleh dunia modern. Teknis-teknis yang ditemukan
yang mendukung kepada pengkerucutan diagnosa itu harus dipakai gitu. Jadi kita tidak alergi dengan dunia kedokteran barat karena apa? Itu teknis. Kemudian ada munculnya antibiotik dan sebagainya, itu juga teknis. Nah, nanti tinggal ada alami, ada yang tidak alami, dalam artian sintetik. Karena yang tidak alami juga mesti meniru, nggak mungkin tidak meniru yang aslinya. Dia mau niru siapa? Ayo, istilahnya obat sintetik itu niru siapa? Nggak mungkin. Yang disebut meniru pasti ada yang ditiru. Orang bikin robot ya, bikin robot itu niru siapa? Manusia. Niru manusia robot itu. Pertanyaannya, sempurna mana, manusia atau robot? Pasti manusia. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak robot itu menggantikan tenaga manusia pada momen-momen tertentu? Bisa. Berarti obat kimia bisa nggak menggantikan fungsi obat alami? Bisa dalam kondisi-kondisi tertentu itu. Tapi yang pasti yang lebih kompleks, lebih bagus pasti yang Allah ciptakan, yaitu herba. Nah, herba sendiri dan makanan itu harus sesuai dengan konteks kasusnya. Itu. Nah, ini makanya dari sini, dari semua ketika kita pelajari semua, yang pertama yang harus dipegang adalah kita harus keluar dari frame yang ada. Jadi saat kita belajar TCM, kita harus mengerti betul TCM itu seperti apa. Ketika sudah mentok, ya, ketika sudah mentok, keluarlah dari frame TCM supaya kita bisa melihat TCM dari sisi di atas. Itu, oh ternyata masih ada yang kurang. Itu berarti yang kurang adalah ini. Dan saya butuh waktu sampai 15 tahun untuk memahami itu, kemudian berangsur kita keluar dari frame itu. Sehingga kita bisa mengganti, oh 5 unsur bisa diganti ini, oh ini bisa diganti ini, sebenarnya maksudnya begini, sebenarnya maksudnya begini. Itu jadi ngerti. Itu. Tidak merubah konten aslinya, tapi merubah bahasa saja. Itu. Ketika kita berada di, misalnya kita orang Banyumas ya, taunya gedang itu ya pisang, ya. Gedang itu pisang. Tapi kalau di Jawa Barat, gedang itu apa? Gedang itu apa? Pepaya. Itu berarti ada konten yang berbeda. Kita harus melihat itu. Jadi lebih ke apa? Tata bahasa pembahasan. Iya, pembahasan. Di sini kan satu objek tertentu. Nah, makanya ketika semakin kita frame kita semakin kita lebarkan, tidak mengacu kepada situ aja, kita lebarkan, kita bisa ngerti, oh yang dimaksud kedokteran barat begini, yang dimaksud kedokteran timur begini, tapi prinsipnya sama aja, cuma cara menjelaskannya berbeda, itu aja. Kalau enggak, nih logikanya aja, ilmu Allah itu satu, yang punya ilmu itu satu, Allah. Maksud yang punya ilmu satu, kok bisa ilmu itu saling bertentangan, kan aneh, nggak masuk akal. Jadi kalau bertentangan aneh. Tugas kita sebenarnya adalah apa maksud ini, maksud dari ilmu-ilmu itu mengkaitannya di mana, benang merahnya di mana, sehingga kita bisa menemukan hubungan satu dengan yang lain. Hanya kita akan mengetahui apa yang Allah mau apa terhadap yang diciptakan, sehingga kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Gitu. Nah, kita akan berhadapan orang yang tidak mau keluar dari frame, di situ saja, di sana, di situ aja, itu mesti susah kan kita bicara. Berarti bagaimana kita bisa mengetahui? Akhirnya saya belajar banyak di era 20 tahun ini, 20 tahun saya belajar, saya baru ngerti dalam arti kata semakin saya memahami bahwa kalau pengen tahu sebuah buku isinya,
maka buku itu dibuat peta. Buku itu dibuat peta, maka kamu akan tahu detail-detailnya nanti. Misalnya kita ngelihat di daerah ini ya, daerah Semarang misalnya, atau di kota A, kita ngelihat ada peta jalur. Kita tahu kalau dari sini ke kanan nanti ketemunya di mana. Dari jalur ini ketemunya di mana, sudutnya di mana. Misalnya ini belok ke kanan, nanti ke kiri, nanti ketemu yang dari sini belok ke sini. Itu kan kita tahu dari peta loh ya. Kita hanya melihat peta. Oh, kalau kita berada di helikopter, terus ada teman kita berdua naik kendaraan, yang satu kemana-kemana tahu. Nanti yang satu kamu ke kiri, yang ini ke kanan, nanti kamu ketemu di titik ini dengan tanda di sini. Nanti akan ketemu di situ. Itu dengan melihat peta. Jadi kalau kita jadikan buku itu sebuah peta, dari halaman 1 sampai terakhir kita pelajari betul, kemudian kita coba buat petanya, kita akan tahu buku itu mau diacak, mau dibolak-balik, kita udah paham. Kita mau bicara buku itu dari mana? Dari tengahnya, melebar ke pinggir belakang, ke belakang, atau dari tengah kita masuk ke depan, atau dari belakang kita hubungkan ke depan, kita hubungkan ke tengah, kita paham. Kalau dijadikan peta. Kenapa? Peta itu udah jalurnya udah jelas. Tapi kalau kita turun tidak di peta, tidak ada peta, kita harus ke gang ini, terus belok ke sana, mentok. Oh, ternyata di sini mentok. Kita balik lagi, cari lagi. Hanya di sini baru, itu butuh waktu lama. Butuh waktu lama untuk ngerti. Dengan kesalahan-kesalahan yang akan kita hadapi. Sama ketika kita belajar. Jadi coba aja. Ini contohkan, saya melihat bukunya Shinkiji itu ya, kan tebel itu, tentang kasus sindrom Changfu misalnya. Bab liver aja berapa jenis kasus itu. Begitu saya baca, nanti begitu saya membaca kasus berikutnya, yang pertama sudah lupa saya. Kenapa? Ya kayak kuliah lah, yang diingat pasti semester terakhir. Nah, ini apa? Dia kehilangan waktu, dia kehilangan uang, dia kehilangan waktu, uang, terus kehilangan apa? Waktu, uang, ya sudah itu. Dan kehilangan pelajaran yang berharga. Kenapa? Dia akan tahu yang diujukan. Jadi metode belajar sebenarnya. Nah, begitu sudah dibuat petanya, saya buat petanya di saya depan, kemudian saya buat peta tentang sindrom, tentang misalnya kita juga 4 cara pemeriksaan, kita buat petanya, kita jadi tahu kita mau ngomong kemana saja, kita tahu. Satu buku itu sekarang kita nggak perlu baca, buku itu sudah digeletak. Saya bisa cerita buku itu dari A, dari belakang, dari depan sampai ke belakang. Perjalanannya kayak apa, ininya seperti apa, polanya seperti apa, diputer-puter kayak apa, bisa. Berarti kalau ingin paham sebuah buku, maka baca buku itu sampai selesai, kemudian dibuat petanya buku itu, maka kamu akan paham isi-isinya. Berarti kalau lebih ini, kalau antara pemahaman dengan hafalan, berarti menghafal itu salah satu cara, metode untuk bisa paham. Gimana? Justru kebalik, membuat peta itu memudah cepat hafal. Saya hafalannya kurang, makanya saya buat peta. Supaya apa? Biar cepat hafal. Mungkin orang yang hafalannya tinggi, mungkin tidak butuh peta, dia sudah hafal. Ini letaknya di sini-sini, dia kuat hafalannya. Nah, pertanyaan, yang hafalannya kuat seperti itu, hafal dari pertama sampai terakhir, berapa persen di dunia? Gitu. Iya kan? Nah, makanya metodologi pelajaran bagaimana kita bisa memahami satu buku, ya membuat peta itu tadi. Kedua, dengan saya membuat pohon ilmu, melihat pohon ilmu, kemudian kita gabungkan semua ilmu-ilmu yang ada. Saya jadi ingat saya pernah baca apa ketika saya masih SMP. Misalnya di majalah apa saya pernah baca apa, komentarnya seorang ahli itu seperti apa, saya hubungkan dengan sekarang. Jadi apa? Keuntungannya apa? Saya jadi bisa menghubungkan pelajaran ilmu yang pernah atau
buku yang pernah saya baca, dari awal saya baca sampai sekarang nyambung semua. Nah, kalau kaum muslimin belajarnya seperti itu, kira-kira gimana? Cerdas nggak? Ini masalah. Dan ternyata dengan konsep itu kita ajarin teman-teman seperti itu cara membacanya, itu kemajuannya mereka tuh luar biasa, set mereka. Maka di modul 2 di bab pendahuluan saya sudah sampaikan, ketika Anda memahami modul 2 berarti peta kan, memahami peta, bersiap-siaplah untuk berlari kencang. Bahasanya kayak gitu. Kalau modul 1 itu banyak-banyaklah merenung. Maka warnanya kuning-kuning itu keseriusan. Merenung. Jadi merenung, oh hukum Allah kayak gini. Oh, kalau musim hujan, mau musim hujan, apa ya tanda-tanda yang muncul? Saya kemarin nyoba praktekkan musim hujan dari BMAG itu kan saya belajar itu. Oh, bulan lingkarannya penuh tapi pinggirnya ada cahaya lagi. Jadi nggak full kayak gini. Kalau full kayak gini nggak hujan. Jadi batasnya jelas. Ini batasnya ada sinar. Oh, besok hujan. Betul besok hujan. Jadi apa? Kita banyak mikir. Berarti lebih ke arah menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain untuk membuat satu kesimpulan. Iya. Nah, hukum itu gravitasi munculnya dari mana? Sebuah peristiwa kan, apel yang jatuh kan, itu. Terus coba lihat Boklam, ayatnya kan ada. Dan Allah kan menciptakan kalimatullah itu seperti cahaya. Di dalam cahaya itu tidak tembus. Nah, kalau tidak tembus kan berarti apa? Ada yang menghalangi, melingkupi. Begitu tembus sedikit, lampu padam enggak? Nah, Al-Quran itu seperti cahaya. Begitu tembus ada pikiran manusia masuk ke dalam, itu rusak gak? Rusak. Gak boleh. Steril. Sama dengan lampu. Cahaya di atas cahaya, gitu. Dan berpendar sebelum tersentuh api itu berpendar. Itu kan ya, pecet plek langsung nyala. Ya, itu gambarannya. Berarti apa yang ada di dunia ini di Al-Quran sudah ada. Nah, tugas kita di modul pertama itu banyak berpikir tentang sunatullah. Itu. Wah, TCM hebat, betul TCM hebat. Ketika saya ngelihat kenapa TCM hebat, mereka ngelihat sunatullah. Nah, kalau sudah melihat sunatullah, kenapa kita tidak langsung melihat sunatullah? Kalau melihat rumus-rumus mereka, mereka melihat sunatullah, kemudian dibahasakan dengan bahasanya mereka. Ada yin, yang, ada ini rumit. Jadi kita harus belajar bahasa mereka, kemudian belajar diterjemahkan, terus maksudnya apa? Oh, itu 2 kali belajar. Itu. Tapi kalau kita langsung, mereka yang lihat apa? Alam. Yuk, kita lihat langsung alam. Sama nggak kira-kira? Maka nanti Anda akan ketemu, lihat aja di ini. Ada seorang penemu beda masa, pada satu masa, tapi beda tempat, mereka menemukan hal yang sama. Berarti apa yang dilihat? Hukum alam. Dan mereka menemukan prinsip yang sama. Padahal tidak pernah ketemu. Dulu nggak ada telepon, nggak ada pesawat, jaraknya sangat jauh, tapi penemuannya sama. Itu kenapa? Melihat sesuatu yang sama. Sekarang kayak gini, orang Indonesia melihat pohon pisang, orang Amerika melihat pohon pisang, kesimpulannya sama nggak? Melihat pohon pisang kemudian menggambarkan pohon pisang, sama nggak kesimpulannya? Ketika objeknya sama, pastinya hasilnya sama. Iya. Nah, hasilnya beda kan aneh. Nah, itu. Makanya ketika kita melihat alam, terus orang Cina melihat alam, sama nggak hasilnya? Cuma cara mengungkapkannya, cara membahasakannya berbeda. Tergantung mungkin apa? Siapa yang ini? Nah, iya kan? Kalau kita orang Islam, kita akan melihat itu dan dibawa kepada nuansa Islam. Itu. Kalau mereka bukan Islam, akan dibawa menurut
budaya mereka. Maka bahasa kembalikan ilmu ini pada sang pemiliknya, maksudnya apa? Kembalikan ketika kita melihat hukum alam, kembalikan kepada sunnatullah, kepada apa yang Allah dan Rasulnya mau. Itu kontennya di situ. Jadi supaya kita tahu belajar holistik itu seperti apa sih, supaya kita tidak meraba-raba. Kalau zaman dulu tidak ada kayak YouTube kayak gini, tidak ada video kayak gini, mungkin orang holistik kayak apa sih? Sekarang Anda bisa melihatnya di YouTube. Saya bicara seperti ini supaya tidak kayak apa sih, kayak apa. Inilah penjelasan tentang holistik. Itu. Jadi bagaimana cara saya awal belajar kemudian ini, bagaimana kita mengembalikan semuanya. Itu kenapa? Kejayaan kaum muslimin itu ketika dia melihat semuanya itu dengan kacamata Allah dan Rasulnya. Maka Allah bukakan semuanya, ilmu itu bukakan, diniatkan kepada untuk kepentingan agama Allah, itu akan dibukakan, itu akan diberi keberkahan di dalamnya. Maka walaupun saya mungkin secara agama tidak terlalu paham dalam sekali, saya berusaha apa yang saya mengerti kita kembalikan ke sana, tuh sebisa kita. Dan Allah akan kasih petunjuk. Dan saya merasakan bagaimana petunjuk itu diberikan, bagaimana kita jadi paham terhadap sesuatu itu. Maka konten yang penting di sini, kembalikan ilmu kepada sang pemiliknya, maka kamu akan melihat yang tidak terlihat, kamu akan paham yang tidak dipahami orang, kamu bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, bukan kemudian kayak pendengar suprasonik ya. Nah, dan kamu bisa memahami yang tidak dipahami orang lain, dan nanti kamu menuliskan sesuatu yang belum pernah dituliskan orang lain. Maka itulah penemu. Maka kaum muslimin zaman dulu itu banyak jadi penemu, pemuka sejarah sebenarnya di depan. Tapi sekarang sudah berbalik. Nah, mau nggak kita balik lagi? Ya caranya apa? Kembalikan ilmu saya pada yang Allah dan Rasulnya mau. Nanti kita akan ketemu semuanya, insya Allah. Ya, begitu panjang dan lebar ya terkait dengan penjelasan holistik, karena memang dari kata holistik itu sebenarnya menurut dari ada banyak sekali ilmu yang terintegrasi yang memang harus dihubungkan satu persatu untuk membuat jadi pengetahuan yang utuh, dan itu yang pastinya akan meminimkan bias terhadap pemahaman terhadap suatu objek atau seperti apa. Jadi memang harus untuk holistik sendiri berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan panjang lebar Pak Puji, jadi itu seperti layaknya sebagai pohon ilmu yang itu memang harus beruntun dan secara bertahap sistematis. Ketika itu sampai kepada pemahaman untuk menjelaskan suatu bagian apa segala macam, itu akan insya Allah akan menjadi lebih mudah dan yang pastinya akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan karena sifatnya yang logis dan tidak terbantahkan. Jadi mungkin yang perlu diingat bahwa semuanya ilmu itu hanyalah milik Allah, dan pastinya kita akan kembalikan lagi ke sang pemiliknya yang insya Allah akan memberikan pemahaman kepada siapa saja yang dikehendaki. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan terkait dengan penjelasan dari Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.